Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Pak Guru, kembali lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran penggaraan mesin sepeda motor. Dan untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Baiklah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem bahan bakar elektronik atau sistem ECI, yaitu kita telah membahas tentang beberapa sensor pada sistem ECI. Selanjutnya pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang controller atau ECU atau ECM. Electronic Control Unit atau ECU atau Electronic Control Module atau ECM. Ini adalah komponen pada sistem ECI yang berfungsi untuk menerima dan menghitung seluruh informasi data yang diterima dari masing-masing sinyal sensor yang ada dalam sistem mesin dan kemudian memerintahkan aktuator untuk menjalankan kerja mesin sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi, controller atau ECU ini adalah otak dari sistem ECI pada sepeda motor. Jadi yang mengontrol semua aktivitas kinerja mesin pada sepeda motor sistem ECI. Selanjutnya kita ke aktuator. Aktuator ini adalah salah satu komponen pada sistem ECI yang berfungsi untuk menjalankan perintah dari ECU tersebut. Jadi ECU setelah menerima informasi data dari sensor, kemudian ECU tersebut memberikan tugas atau menjalankan perintah yang kemudian perintah tersebut dilaksanakan oleh aktuator. Beberapa aktuator pada sistem ECI, ini ada injektor, kemudian ada koil pengapian, kemudian ada pompa bahan bakar. Beberapa injektor ini kita akan bahas satu persatu pada kesempatan ini. Yang pertama ada aktuator injektor. Ini adalah komponen pada sistem ECI yang berfungsi untuk menjalankan perintah ECU, yaitu menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold atau di atas ruang pembakaran atau di ruang, yaitu menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke ruang pembakaran. Ini adalah letak dari injektor itu berada menyatu dengan throttle body. Kemudian injektor ini pada saat ECU memerintahkan akan menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar. Selanjutnya ada koil pengapian. Nah, ini adalah komponen pada sistem ECU yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi yang akan disalurkan ke busi, sehingga busi tersebut dapat memercikan bunga api sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi di sini terlihat ada diagram, wiring diagram koil pengapian. Keterangannya adalah kode 30 itu adalah sumber tegangan positif. Kemudian yang 15 ini adalah arus keluar dari kunci kontak. Kemudian yang 16 itu sinyal putus hubungan dari ECU. Ini dari ECU yang 16. Kemudian 4 ini terminal tegangan tinggi koil pengapian yang akan disalurkan ke busi. Kemudian yang 1 ini terminal negatif koil pengapian. Sedangkan di sini yang A ini adalah ECU-nya, kemudian yang B ini adalah koilnya, kemudian yang C ini adalah kunci kontak, dan yang D ini adalah busi. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Ini adalah komponen ECI yang sangat berperan, yaitu berfungsi untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor.
Jadi yang menyuplai bahan bakar sampai ke injektor ini adalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bahan bakar elektronik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem bahan bakar konvensional, sekarang kita akan bahas tentang sistem bahan bakar elektronik. Adapun fungsi dari sistem bahan bakar elektronik yaitu sama dengan sistem bahan bakar konvensional, yaitu menyuplai bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruang pembakaran melalui komponen-komponennya. Adapun komponen-komponennya di sini yang pertama ada tangki, kemudian ada pompa bahan bakar atau fuel pump, kemudian ada saringan bahan bakar fuel filter, kemudian ada pipa atau selang penyalur atau selang pembagi, kemudian ada pengatur tekanan bahan bakar fuel pressure regulator, dan ada injektor atau penyemprot bahan bakar di atas ruang pembakaran. Di sini kita bisa lihat gambar komponen-komponen dari sistem bahan bakar elektronik. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada tangki, kemudian ada pompanya, kemudian ada saringan bahan bakarnya, kemudian di sini ada pengatur tekanan bahan bakar, kemudian ada pipa penyalur atau fuel feed house, dan ada injektornya. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu. Sebelum ke sana kita lihat dulu bagian-bagian sistem aliran bahan bakar. Sudah Bapak katakan tadi bahwasanya di sini ada yang paling bawah itu ada filter bahan bakar, kemudian ada pompanya, kemudian pressure regulatornya atau pengatur tekanannya. Ini berada di dalam tangki bahan bakar. Kemudian di sini ada fuel feed house atau pipa penyalur bahan bakar dan berakhir di injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Kemudian di sini ada pressure regulator. Apa sih keuntungan pressure regulator pada sistem bahan bakar elektronik sepeda motor? Jadi keuntungannya adalah agar bahan bakar tidak ikut menjadi panas karena tidak berdekatan dengan mesin, sehingga penguapan bensin menjadi sedikit. Nah, beda halnya dengan sistem bahan bakar konvensional, di sini pompa bahan bakar berada ditanam di dalam tangki bahan bakar. Tujuannya adalah untuk mendinginkan pompa tersebut. Jadi saran Bapak yang sudah memiliki sepeda motor EV atau full injection, itu usahakan jangan terlalu sering mengisi bensin sampai habis. Risikonya adalah ntar kalau terlalu sering kita mengisi bensin terlalu sering habis, maka risiko kerusakan pada pompa bahan bakar. Karena di sini fungsi yang lain kenapa ditaruh di dalam tangki bahan bakar adalah untuk mendinginkan pompa tersebut. Jadi usahakan bahan bakar selalu full. Tujuannya untuk mendinginkan pompa bahan bakar tersebut. Selanjutnya ini beberapa komponen, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Nah, sama halnya dengan sistem bahan bakar konvensional, yaitu untuk menampung bahan bakar. Kemudian, supaya dalam tangki tekanan tidak berlebihan dan tidak terjadi kevakuman, maka dipasang sebuah katup ventilasi dan katup vakum yang terdapat pada tutup tangki. Selanjutnya ada filter bahan bakar. Ini berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak terhisap masuk ke dalam pompa. Kalau di sepeda motor konvensional, saringan bahan bakarnya itu berada di antara tangki dan karburator, sedangkan pada sistem elektronik, saringan bahan bakarnya berada di dalam tangki pembakaran, yaitu menyatu dengan pompa bahan bakar. Selanjutnya, ini komponen-komponen pompa bahan bakar. Tapi sebelumnya, fungsi dari pompa bahan bakar yaitu untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Jadi, sesuai dengan namanya,
yaitu pompa, jadi memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor agar bisa diinjeksikan bahan bakar ke ruang pembakaran. Di sini ada beberapa komponen, ada saringan, ada pompanya, kemudian ada fuel pressure regulator. Selanjutnya, perbedaan antara sistem bahan bakar konvensional dengan sistem bahan bakar EVI ini paling utama berada di pompanya. Jadi kalau sistem bahan bakar konvensional tidak memiliki pompa bahan bakar, akan tetapi pada sistem bahan bakar EVI itu memiliki pompa. Di dalam pompa tersebut ada 3 komponen pendukung. Yang pertama ada katup pembebas tekanan. Katup pembebas tekanan ini berfungsi untuk membatasi tekanan maksimum agar tekanan bahan bakar tetap atau konstan. Jadi katup pembebas tekanan ini fungsinya agar bahan bakar yang berada di pipa saluran bahan bakar yang menuju ke injektor itu tetap atau konstan. Yang kedua ada katup antibalik. Katup antibalik ini berfungsi untuk mencegah bensin yang terdapat pada selang pipa agar tidak kembali ke tangki sehingga tekanan bahan bakar dalam sistem tetap meski pompa sudah tidak bekerja. Jadi fungsi katup antibalik ini untuk mencegah bensin yang terdapat pada selang atau pipa bahan bakar tidak kembali ke tangki bahan bakar sehingga tekanan bahan bakar tersebut tetap atau konstan yang berada di dalam pipa bahan bakar. Selanjutnya di sini ada pressure regulator. Pressure regulator ini sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Karena apabila tekanan lebih, maka katup outlet akan terbuka dan tekanan lebih akan dikembalikan ke tangki bahan bakar. Jadi fungsi regulator ini, pressure regulator ini adalah untuk membuat tekanan bahan bakar yang berada di saluran bahan bakar atau pipa bahan bakar yang menuju ke injektor itu konstan atau tetap. Nah, jika terjadi kelebihan tekanan, maka akan dikembalikan ke tangki bahan bakar melalui outlet pompa bahan bakar. Nah, selanjutnya ada saluran bahan bakar atau pipa bahan bakar atau fuel feed house. Ini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar yang bertekanan dari pompa bensin menuju ke injektor. Jadi saluran bahan bakar ini tidak sembarang. Setiap sepeda motor itu beda-beda. Tidak seperti sistem bahan bakar konvensional yang kita bisa beli selang dimanapun. Akan tetapi pada sistem bahan bakar elektronik itu khusus saluran bahan bakarnya. Kemudian di sini ada injektor. Injektor itu sendiri berfungsi seperti yang Bapak katakan di awal bahwasanya untuk menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk intake manifold di dekat katup masuk. Jadi fungsinya injektor ini adalah menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar pada saluran intake manifold berada di atas katup masuk atau katup intake. Penempatan injektor ini sendiri berada di throttle body. Jadi throttle body ini banyak sekali sensor, ada sensor IAT, ada TP sensor, dan ada MAP, dan juga ada aktuator injektor di sini. Kemudian jumlah lubang dari injektor disesuaikan dengan kapasitas mesin. Prinsipnya semakin besar kapasitas mesin satu kendaraan atau sepeda motor, maka jumlah lubangnya akan semakin banyak. Perbedaannya adalah pada sepeda motor 150 cc, lubang injektornya itu akan berbeda dengan sepeda motor yang cc-nya berada sekitar 110 sampai 125. Itu jumlah lubangnya akan berbeda. Selanjutnya ada throttle body. Ini adalah bagian dari mesin injeksi yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara ke mesin pembakaran. Sudah dijelaskan di awal bahwasanya throttle body ini sebagai tempat beberapa sensor dan aktuator. Di sini ada MAP sensor, ada IAT sensor, kemudian ada throttle constraint sensor, dan juga ada aktuator injektor. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah wiring diagram dari sistem bahan bakar elektronik. Di sini
khususnya ini wiring diagramnya injektor. Di sini ada kunci kontak, kemudian di sini ada ICM. Di sini di injektor itu sendiri ada dua soket, biasanya berwarna hitam dan merah. Jadi yang warna merah ini menuju ke ICM dan ignition coil, kemudian yang warna hitam juga menuju ke negatif ICM. Jadi jumlah bahan bakar yang disemprotkan masuk ke dalam ruang pembakaran itu disesuaikan dengan masukan-masukan dari sensor-sensor yang lain. Misalkan dari sensor throttle, position sensor. Jadi sudut bukaan throttle itu akan dikalkulasikan oleh ECU, kemudian ECU memerintahkan injektor untuk menyemprot sesuai dengan yang diperintahkan atau sesuai dengan masukan dari sensor throttle posisi sensor. Sekian dulu pertemuan kita yang kelima pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tadi Pak Guru telah menyampaikan materi tentang pemeliharaan mesin sepeda motor pada subkompetensi pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik atau EVI. Sebelum Pak Guru menutup, Pak Guru selalu berpesan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 3 pesan itu: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.